Selamat pagi, kembali dengan video dokumentasi, video amatir tentang dunia pertanian. Ini untuk sekelas kebun, ya. Ini langsung dengan Pak Damiri ya, yang mengebunkan jenis apokat aligator. Nah, ini kan Pak, ngapunten, ini sudah berbuah berapa kali Pak nih Pak? Ini sudah metik 3 kali Mas. 3 kali ini. Sudah metik 3 kali. Usia pinten tahun nih? Ini usia 5 tahun setengah. 5 tahun setengah sudah metik pinten 3 kali aligator. Sejak tanam, jenisnya jenis aligator. Terus untuk ngano Pak, napa prospeknya selama ini jenengan nanam niki, pemasaran untuk buah aligator pripun? Ya, untuk aligator pertama ini memang ini pertama unggul. Nggih. Namun untuk saat ini aligator bisa turun di bawah miki Mas. Nah, ini aligator memang itu puas kalau bagi pembeli. Masalahnya ini berat setengah kilo sampai 8 sampai 1 kilo lebih Mas. Ya. Beratnya nih mungkin. Iya, 1 kilo lebih. Terus masalah kalau kegenjan Pak, menurut jenengan pripun? Kalau untuk kelebatan, ini kelebatan buah. Memang aku aligator ini luar biasa. Tolong ini di video ini Mas. Ini barusan dipetik Mas ini. Barusan dipetik nggih. Sanjange Pak Damir ini. Ini belum petik lagi. Masih belum dipetik lagi. Iya. Kalau untuk penjualan termasuk pripun Pak? Ya, untuk saat ini penjualan ya sekitar kalau untuk lah ya. Ini kalau untuk pedagang karena masih belum ke eceran ya. Kalau di dalam petani ya mungkin ya sekitar 16-17-an. Jadi harganya dari petani diambil 16 sampai 17 16.000 17.000 per kilonya gitu. Iya. Ini satu pohon kalau normal Pak. Kalau normal itu bisa menghasilkan buah berapa kilo? Ini bisa paling minim 1 kuintal apa? 1 kuintal ke atas ini Mas. Satu pohon 1 kuintal. Anggap mawon 1 kuintal lah nggih. 1 kuintal. Ya, 1 kuintal. Sudah dipetik 2 kali ini. Mau 1, ini mau dipetik lagi ini. Oh, nggih. Jadi nganu nggih, teman-teman, niki untuk satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih kalau hitungan gampang. Batang normal ya. Batang normal itu bisa menghasilkan 1 kuintal. Kali pinter Pak? 16 ya? 16.000 per. Karena itu sontoran maksudnya tanpa pilih. Oh, sing tanpa pilih nggih. Ya, tanpa pilih, tanpa sortir. Oh, tanpa sortir nggih. Maksudnya tanpa grade ya. AB gitu nggih. Iya. Terus rencana Pak, ini untuk kedepannya selain jenis aligator, jenengan condong apokat jenis apa? Nah, karena aligator, ini saya kemarin metik ini. Karena di jenis bibit apokat itu kan banyak sekali ya. Sedang sekarang yang mengetren Indomaret, sedangkan pasar sekarang dikuasai Miki. Sehingga saya sudah menanam Miki sudah 1 tahun kemarin. Itu saya menanam Miki. Karena Miki harganya di atasnya aligator, sedangkan permintaan pasar sekarang Miki Mas. Oh, dari permintaan lebih condong ke Miki nggih Pak nggih. Sedangkan buahnya agak lumayan sedikit lah daripada di atasnya aligator gitu. Sehingga orang-orang pembeli itu kok yang dicari pada rata-rata Miki. Jenis Miki nggih. Mungkin nganu Pak napa? Dari ukuran buahnya nggih terus rasanya nggih. Kalau Miki nanti Mas mari kita ke tempat Miki ya. Sampai video ini tanaman apokat saya ini. Terus nanti kita melihat jenis Miki yang kena umur 2 tahun setengah 2 tahun lah, itu belajar buah 3 namun rontok yang 2 tinggal 1. Nggih monggo Pak. Niki nganu nggih napa termasuk tanaman yang genjang nggih. Ini nganu Pak, jenengan nanam pinten batang sedaya niki? Ini kalau dalam kebun ini 80 batang. Dalam satu kebun ini isi 80 batang, terus jarak tanamnya? Jarak tanam ini karena masih belajar tanpa menyontek dari pertanian. Ini ukuran 7x6. 7 kali 6 meter nggih. 7 kali 6. Nah,
Di sini kendalanya masih apa itu dalam perawatan. Itu kena jamur itu ya masih mencari Mas. Selain apa itu saya apa itu disapu, dilabur pakai nordok. Nggih. Nah, ini banyak yang kendalanya kena jamur. Nah, kendalanya kalau Kena apokat jamur, itu jamur nggih, Pak. Ya, Nggih. ini jenis Miki. Kalau niki jenisnya jenis Miki Jenis ngeten iki. Miki. Ini karena ada sulaman, tambal sulam namanya. Terus niki sulaman, jadi ditanami dengan jenis Miki. Nah, seperti ini nggih. Nah, ini jenis Miki yang agak umur 2 tahun. 2 tahun. Banyak gumbel ini aja nih. Lebat. Luar biasa nih. Sudah kemarin habis dipanen nggih, Pak nggih. Panen. Barusan dipanen. Ini bapaknya ini nanam juga tumpang sari. Jadi untuk teman-teman yang menanam buah itu kalau bisa juga dilakukan sistem tumpang sari seperti cabai. 40 45. Nah, cabai terus pepaya. Iya. Jadi pemanfaatan tanah Ini, lahan. 2 tahun, umur 2 tahun. Nah, jenis ini loh jenis Miki. Nah, ini. Ya, jenis Miki belajar. Nah, 2 tahun ini Miki. masih ukuran 2 on setengah, 2 on. Gitar itu. Belum belum tua. Belum. Nah, jadi Miki itu ya permintaannya mungkin ya 3,5, 4 on. Ya bisa mungkin ya paling besar ya setengah kilo. 6 on itu memang luar biasa. Ini belajar buah. Kemarin itu 3, rontok 2, namanya masih belajar. masih Ini jenis belajar. Miki. Usia pinten tahun nih, Pak? Ini 2 tahun. Nah, 2 tahun setengah, ini insya Allah sudah mulai buah agak banyak sedikit. Nah, ini usia sebetulnya belum terlalu lama nggih, Pak. Belum. Ini sulaman. Sulaman, termasuk sulaman. Karena ada mati. Kalau yang sebelah itu jenisnya jenis Nah, ini jenis Markus. Markus ini umurnya agak panjang ini. Ini Markus. Usia panen apa buah nggih, Pak? Ya, ini Markus, lebat ini. Markus ini permintaan pasar di atas 6 ke atas. 6 on ke atas, setengah kilo lebih ke atas, 6 sampai 8 per nggih, buah nggih, Pak. Iya, per biji. Per bijinya. Seperti ini buahnya. Nih. Gumbel ini. Kalau ini aligator. Ini Markus. Markus itu kendil. Apokat kendil nggih. Nggih, betul. Apokat Markus ini. Betul nggih. Nah, ini Markus. Ya. Nah, ini sekitar mungkin 4 on ini. Niki, Pak nggih. 4 Lah, on. ini teman-teman ini sebesar ini sekitar 3,5 4 on. kisaran 3,5 sampai 4 on. Masih belum. Masih lama nggih, Pak. Ini mungkin hari raya, setelah hari raya atau bisa dimulai. Panen nggih. Ya, dimulai setelah hari raya. Terus kalau yang sebelah niku, Pak, jenis apa? Jenis sing nembe nanem? Nah, ini nanam ini jenis Miki. Oh, jenis Miki nggih. Sip niki, guys. Ini jenis Miki. Jadi ini kebun ini 2 blok nggih. Iya. Nah, ini yang jenis baru jenis Miki. Nah, ini pohonnya nggih subur niki. Subur pohonnya. Nah, jenis Miki. Untuk Pak, untuk pupuknya jenengan damel jenis apa? Nah, kalau untuk pupuk, Nggih. ya ini jenis pupuknya ya saya pakai ya ada mutiaranya, ada ZA Plus. Oh, nggih. Jadi untuk teman-teman bisa direkom nggih kalau menanam pupuknya, terus cara perawatannya. Jangan terlalu over loh ya. Cara ya. Kalau pemupukan itu nggak usah terlalu over, itu sedikit saja gitu masalahnya saya nggak mau. Nah, ini nanti dikhawatirkan nanti ada terjadinya busuk batang kalau gitu kan. Nah, ini nggak boleh lembab ini karena otodidak, pembelajaran otodidak, belajar sendiri, sehingga sebetulnya penanam yang bagus itu akarnya harus muncul. Nggak boleh ditanam dalam. Nah, itu hingga akarnya itu untuk mengurangi jamur itu. Ini agak dalam sedikit, maksudnya nanti gimana ya, di atas nanti yang perlu ditimbun sampingnya aja gitu. Oh, jadi mboten terlalu saged terlalu dipendam, Pak nggih. Jangan dipendam. Iya. Sehingga kan kelihatan akar seperti yang bagusnya. Nggih. Jadi ini untuk teman-teman ya, sesama petani pecinta tanaman buah bisa dikatakan sebagai
masukan ya, acuan. Jadi berbagi informasi itu juga perlu kan. Nah, ini muncul juga yang bagus nih. Sehingga untuk mondor rawan jamur. Oh, nggih. Nah, ini Markus. Oh, jadi Untuk- contohnya Untuk yang antisipasi karena apa itu serangan jamur nanti. oh, nggih. Ini sama nggih, Pak? Usianya Usianya sama. sama nggih. Sama, tanam berangkat sama aligator dan Markus. Namun itu kalau untuk Markus Nggih. dan untuk aligator itu pemasaran aligator sudah masih menempati ranking urutan kedua. Aligator nggih. Aligator. Kalau pemasaran nggih, Pak? Ya nggih? kecuali kalau itu ada apa itu alpukat kosong, Nggih, ya nggih. itu nanti ya jelas semua ya akan diambil lah gitu. Oh, nggih. Gitu. Maksudnya kalau apa stok buah kalau kosong itu semuanya Wah, ya, diambil. diambil Kalau semuanya. pas anu Pak, apa banjir buah turun semua itu panen raya Ya panen raya. kan milih nggih. Miki yang paling unggul sekarang. Tetep miki Iya. anu pemasaran Saya, nggih. tapi nggih. ya saya sebagai petani Nggih. sekarang beralih ke Miki karena tapi untuk tanaman yang lama ya tetap saya enggak Oh, tetap saya rawat. lanjut rawat Oh, ya. nggih. Leres. Dan ini buahnya bagus nih. Ini Pak Damiri ini posisi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang yang berkebun apokat jenis aligator dan miki. Markus ya atau kendil. Jadi beliau ini nanam Red Vietnam, Kuba. Oh, kalau sudah ada semua. Oh, Semua nganu sudah sing tang lahan lok. Iya, lahan yang lain. Oh, lahan lain. Jadi Bapak Damiri menanam berbagai jenis tanaman lainnya. Jadi ya, ada pameling juga. Pameling ada, terus kelut, Kuba, Red Vietnam. Iya. Lengkap nggih Pak, sedaya wonten. Iya. Pak Damiri ini nganu sebetulnya pensiun guru nggih Pak? Iya. Nggih, pensiun guru terus bertani. Nah, iya, bertani. Jadi untuk teman-teman ya, untuk yang mau berkebun, bertani bisa dijadikan rekomendasi, bisa dijadikan masukan. Karena yaitu saya ulang kembali, namanya bertani itu juga mencari informasi, dijadikan masukan, jadikan referensi. Ini buahnya lebat lagi ini. Kemarin dapat berapa Pak? Nganu omong-omong buahnya. Setengah panen 5 kuintal. Yang kemarin 5 tuh. kuintal. Selain dipetik untuk anu loh ya. Oh, itu lumayan orang nggih. yang membeli untuk apa? Dipaket loh Mas. Oh nggih, dipaketaken. itu Damel oleh-oleh lah. Enggak dihitung itu. Sing damel oleh-oleh. Ada bakul sendiri. Nggih. Jadi kemarin saya lewat Pak, kok ngunduh. Oh, itu dapat pinten? 5 kintal. 5 kintal kali pinten? 16 kok iki. 16.000. Wah, lumayan, nggak bisa ngitung. Ya, semoga ya untuk petani kedepannya bisa sukses, dan bertani itu tidak hanya membicarakan masalah untung, namun juga harus siap dengan rugi juga. Jadi harus siap konsekuensinya juga nggih. Jadi tidak hanya membicarakan untungnya, namun juga kekurangannya dan kerugiannya. Buahnya lumayan ini yang kendil Markus. Semoga video ini bermanfaat ya. Bila ada kata yang kurang berkenan untuk mohon dimaafkan, dan untuk Pak Damiri kula matur nuwun nggih Pak. Oh iya, sekali lagi nggih. Ini mumpung karena apa itu diambil gambarnya. Nggih. Jadi jangan lupa ya, perawatan penting nomor 1, karena juga ini supaya nanti kalau sudah buah, ini ya perlu ada penyemprotan sebelumnya sejauh ukuran 1 bekel, ukuran berapa itu ya? Oh, saat masih kecil ya, disemprot Pak? Disemprot karena untuk menghindari lalat buah. Oh. Sehingga ya mungkin dikasih curakron atau kalikron, ditambah fungisida macam-macam begitu supaya menghindari jamur gitu. Kalau ini lain ya, kalau gosong ini kena genteng kok angin, kena menghantam genting sehingga gosong ini. Memang anginnya kemarin 4 hari ku bau wanter. Iya. Terima kasih. Jadi ini pesannya dari Pak Damiri yang bertani apokat seperti itu nggih. Dan kembali lagi, bila ada salah kata pengucapan yang kurang berkenan untuk mohon dimaafkan nggih. Terima kasih.